Oke, selamat sore teman-teman sekalian. Bagaimana suara saya bisa ditangkap dengan jelas? Karena saya pakai perangkat baru nih, belum sempat saya setel-setel ya. Bisa kedengaran nggak suaraku? Kalau aman angkat tangan ya, soalnya aku nggak bisa dengar soalnya. Aman ya? Oke, kalau aman kita lanjut nih. Oke, baik teman-teman. Selamat sore bagi kita semuanya. Dan kita berjumpa kembali. Kemarin saya nggak bisa live karena memang ada gangguan dari websitenya. Seharusnya kemarin non-payroll ya. Dan hari ini berhubung laptop saya ini rusak, LCD-nya itu rusak, jadi harus saya ganti. Jadi untuk sementara saya pakai perangkat yang baru ya. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Oke, baik teman-teman, saya sampaikan terlebih dahulu untuk disclaimer-nya. Ini adalah layanan yang diberikan oleh HFM kepada semua member yang ada agar memiliki keterampilan, wawasan, dan pandangan dalam melakukan perdagangan virtual gitu ya. Dan selalu bahwa ini adalah pekerjaan yang mengandung tingkat resiko karena menggunakan leverage. Oleh karena itu, sebelum melakukan perdagangan, kunci utama bagi kita untuk bertahan di pasar ini adalah mengontrol resiko dengan baik, gitu ya. Resiko itu kalau bisa itu berukuran statis, oke? Resiko itu harus statis. Reward itu harus bersifat dinamis, tergantung dari kepentingan kita di pasar mau berapa lama. Apakah Anda sebagai scalper kah, intraday trader kah, daily trade kah, swinger kah, positioning kah, dan sebagainya. Jadi ukuran risikonya itu tentu saja berbeda-beda. Dan lamanya seseorang di pasar juga ditentukan dari gaya atau style yang dia gunakan. Oke, nah berbicara tentang leverage teman-teman, ini adalah bertujuan untuk membantu sebenarnya ya. Kalau kita bicara leverage itu bertujuan untuk membantu bagi teman-teman yang memiliki akun dan dana yang kecil gitu ya. Tapi kalau orang yang sudah memiliki dana yang besar, dia nggak terlalu penting sama leverage. Dan dia lebih suka menggunakan leverage yang kecil, 1:100, 1:200 begitu ya. Tetapi kalau kita yang memiliki dana yang terbatas, biasanya sebagian besar broker memberikan referensi leverage yang berbeda-beda. Ada yang 1:400, 1:500, 1 sekian ya. Dan bahkan ada yang memberikan leverage yang tidak masuk akal. Oke. Jadi manfaatkan leverage karena kita butuh leverage untuk membeli nilai yang sebenarnya tidak mampu kita beli dengan dana yang terbatas. Jadi leverage ini adalah pisau bermata ganda ya. Akan memberikan hasil yang berlipat ganda ketika posisi kita benar dengan pasar. Jangan takut untuk mengambil posisi baru yang lebih kecil dari posisi awal. Namun sebaliknya apabila posisi kita berlawanan dengan pasar, sebaiknya tidak lagi menambah posisi pasar kalau kita nggak yakin gitu ya. Jangan menambah kerugian yang satu dengan kerugian yang lain sehingga akan menyedot margin kita semakin cepat. Oke, ini kita berada di bisnis probabilitas, tidak ada setup yang paling sempurna. Setup yang menurut kita paling akurat sekalipun itu masih sebatas probabilitas. Oke teman-teman, jadi keberhasilan trading itu adalah keberhasilan di dalam mengelola manajemen risiko, mengelola manajemen keuangan, mengelola manajemen waktu kapan kita harus masuk dan keluar pasar,
manajemen untuk pengaturan berapa kali kita harus trading di pasar dan sebagainya. Jadi cukup kompleks, tetapi tidak sekompleks kalau kita melakukan prakteknya tidak sekompleks itu ya. Tetapi ya memang begitu, harus ada sejumlah dan seperangkat aturan yang harus kita takluk, yang harus kita catat, yang harus kita kerjakan, dan yang kita kerjakan harus dicatat dan sebagainya. Oke, baik teman-teman, sepanjang webinar ini berlangsung, kalau ada gangguan tolong informasikan ya, karena saya gunakan perangkat baru. Demikian kalau dari pihak teman-teman, kalau ada gangguan silakan untuk cek kembali perangkat dan line yang digunakan. Oke, Anda bersama saya Adi Pangestu, analis dari HFM, akan menyampaikan topik kita pada hari ini adalah tentang pengenalan terhadap gelombang awal ya, identifikasi gelombang awal. Ciri-cirinya apa yang mendasarinya dan sebagainya. Oke. Kita lompat aja dulu ya. Jadi kalau kita bicara gelombang awal ya, gelombang awal. Jadi kita tidak berbicara tentang masalah periode waktu dulu ya, teman-teman. Kita masih berbicara tentang harga ya. Harga ya. Kita tidak membicarakan periode waktu ya. Maksudnya time frame, kita nggak bicarakan time frame. Kita hanya berbicara tentang durasi pembentukan tren awal ya. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa pembentukan gelombang awal ini, meskipun ada beberapa teori yang sudah teman-teman ketahui, dari teori Dow, teori Elliott, kemudian teori dari kuartal, mungkin ada teori yang lain lagi tentang gelombang harga. Ada satu lagi ya teman-teman, yang mungkin nanti bila ada waktu saya akan bahas tentang satu gelombang yang berbeda ya dalam melakukan perdagangan yang tidak banyak digunakan orang, tetapi itu untuk pembahasan yang akan datang ya. Nah, teman-teman, kita harus tahu dulu ya, kenapa gelombang awal itu terjadi, apa yang mendasarinya terlebih dahulu. Saya pikir teman-teman cukup ada yang tahu, juga mungkin ada yang belum tahu. Oleh karena itu kita informasikan untuk hari ini ya. Nah, kenapa terjadi gelombang awal? Ya, gelombang awal itu belum tentu sebagai gelombang pertama ya, teman-teman ya. Gelombang awal itu belum tentu sebagai gelombang pertama, karena gelombang awal itu bisa sebagai identifikasi awal dari perubahan minat. Karena gelombang awal yang kadang-kadang kita salah deteksi, itu bisa menjadi gelombang akhir yang kita tidak sadari bahwa penerusan gelombang itu bisa bertambah lebih panjang secara ekstensi ya. Jadi ada perpanjangan gelombang. Oke, kalau kita bicara tentang gelombang awal tentu saja ada gelombang akhir ya, tetapi memang gelombang awal itu ya sesudah ada gelombang akhir, karena gelombang awal itu memberikan dorongan, memberikan perlawanan terhadap gelombang akhir untuk mencari titik keseimbangan dan kekuatan yang sama ya. Itu biasanya itu gelombang awal. Tetapi gelombang awal tidak selalu identik bahwa itu sebagai gelombang pertama ya, menurut Elliott Wave kah, menurut Dow teori kah ya. Teman-teman kan sering mungkin ya, kebanyakan orang kadang-kadang memang pemahaman tentang gelombang awal seperti ini misalnya kan, identifikasi untuk gelombang pertama ya teman-teman, dalam numbering gelombang buat saya ini bukan sebagai gelombang pertama ya dalam contoh kasus ini. Meskipun ada perubahan minat ya, orang sekarang mengatakan ini adalah perubahan karakter ya, change of character. Sesudah terjadi perubahan change of character, katanya
baru ada penembusan ulang yang disebut dengan breakout structure ya, metode yang diganti nama saatnya ini ya. Nah teman-teman, buat saya ketika suatu gelombang terjadi awal, itu masih menjadi pertanyaan apakah ini sebagai gelombang trigger atau hanya sebagai gelombang korektif. Karena kita belum tahu akhir dari pergerakan tersebut hanya didasari oleh price action saja. Meskipun price action itu adalah gelombang harga ya. Tetapi terlalu dini bagi kita untuk mengidentifikasikan dalam contoh ini sebagai katalis bahwa ini akan menjadi impuls harga yang akan menjadi tren awal. Terlalu cepat ya teman-teman. Karena kita harus secara nalar, kita harus menyadari bahwa penurunan sebuah tren ya, ini diabaikan ya teman-teman ya. Maksudnya emas, saya mengambil grafik dari emas, tetapi abaikan emas ya, abaikan saja. Anggap aja ini semua jenis komoditas. Oke, anggap saja ini mata uangnya. Jadi teman-teman kalau sebagai pemicu memang dilahirkan oleh price action ya, yaitu gelombang kecil atau fraktal kecil ya. Sebenarnya ini adalah fraktal kecil. Yang teman-teman lihat dari pola bullish engulfing yang ada di sini, ini hanya sebagai trigger, yaitu dari kepentingan pedagang terakhir gelombang ini. Jadi dia harus menyamakan posisi atau mungkin mereka mengambil eksekusi posisi penjualan mereka sehingga membawa harga kembali ke area netral. Ini hanya sebagai trigger ya. Teman-teman, sekali lagi saya tidak berbicara tentang time frame ya. Lupakan time frame ya. Kita berbicara tentang harga saat ini. Oke. Kita tidak berbicara tentang time frame, kita berbicara harga. Kalau teman-teman menganggap ini time frame, ya itu saya kembalikan kepada teman-teman. Jadi boleh kalian beranggapan ini 1 menit atau 1 bulan terserah. Tetapi dalam konteks ini saya berbicara tentang gelombang harga awal ya teman-teman. Nah, identifikasi pertama seperti ini teman-teman tidak selalu identik bahwa akan menjadi gelombang lanjutan sebagai gelombang impuls. Sebagaimana dari pendahulu teknikal kita mungkin mengenal fase distribusi, fase akumulasi, partisipasi, dan sebagainya. Hal tersebut memang sesuatu yang sifatnya subjektif ya. Kalau kita berbicara untuk tren besar memang akan lebih bagus memang ada fase distribusi dan fase akumulasi dalam perubahan tren masa yang akan datang. Kalau ada itu akan lebih baik. Kenapa demikian? Karena kita akan mendapatkan gambaran sentimen yang mendasari pergeseran minat itu terlebih dahulu dalam pembentukan misalnya double bottom, triple bottom dalam contoh ini, atau bahkan membentuk inverted head and shoulders untuk patternnya akan lebih bagus supaya kita mengetahui oh ternyata memang benar bahwa harga memang sudah membuat satu konfirmasi dalam konteks yang contoh ini bahwa harga tidak mau lagi melanjutkan perjalanan ke sisi bawah sehingga melahirkan chart pattern gitu ya, atau triple bottom kah, double bottom kah, akan lebih bagus kalau ada fase akumulasi seperti ini. Oke. Sementara untuk awal tren teman-teman bahwa di sini jelas bahwa ada terjadi pergeseran sentimen, pergeseran minat. Sehingga harga yang turun ini mengalami stagnan, berhenti sejenak. Kenapa? Karena ada gaya, ada kemampuan dari order yang dengan tingkat volume yang mungkin sangat besar untuk menghentikan laju penurunan. Jadi di situ muncullah suatu perlawanan sebagai titik awal. Stop dulu momentum turunnya dalam konteks harga yang sekarang saya tunjukkan ini. Stop dulu. Nah, itu bisa dilakukan oleh seller sebelumnya, entah dia institusi, entah dia bank investasi,
dan sebagainya tanpa dia hedge fund. Karena kenapa dia bisa stop di sini? Tentu saja dia melakukan kalkulasi dan perbandingan teknis terlebih dahulu ke samping ya. Mungkin di masa lalu pada level harga ini merupakan area SNR. Ini merupakan daerah demand, ini merupakan daerah order block yang sangat signifikan. Ini juga merupakan area, kenapa disebut sebagai order block di masa lalu, mungkin disitulah letak posisi-posisi dari institusi besar ketika dia memulai pembelian lanjutan, misalnya di sini. Oke, jadi ini adalah order block di mana mereka menempatkan posisi pada histori masa lalu. Kalau kita lihat dari sini, ini adalah fase penerimaan harga ya. Cuma biasanya disebut sebagai pas ya. Biasanya disebut sebagai pas. Ya, kalau kita mau lebih detailnya teman-teman, saya hanya simpulkan bahwa ini daerah konsolidasi ini yang disebut sebagai price acceptance zone ini adalah satu penerimaan di mana pembeli dan penjual setuju untuk melakukan perdagangan secara stabil dalam konteks harga yang ada di sini. Namun pada frame besar kita tahu bahwa ini kumpulan aksi harga yang ada di sini naik dan turun, ini adalah keseimbangan sementara. Oke, keseimbangan sementara. Karena bagaimanapun kalau tidak ada pemicunya nanti, harga tidak akan berlanjut ke atas atau harga tidak akan berlanjut ke bawah. Tetapi ini adalah keseimbangan range. Oke, sehingga dalam periode yang sangat besar kita akan menemukan ini adalah candle narrow secara durasi periodenya yang membutuhkan berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan di sini. Oke, mungkin di sini ada 2 bulan atau 2 bulan setengah. Nah, masa pergeseran minat atau penambahan minat lanjutan maupun penurunan memang membutuhkan waktu. Kenapa demikian? Karena untuk merubah persepsi orang yang tadinya membeli dari sini, bahkan membeli dari masa lalu, untuk merubah persepsi mereka, itu tidak segampang kita membalikkan telapak tangan. Tidak secepat itu ya. Tidak secepat itu. Makanya dari angka misteri itu, yang saya bilang angka 3 itu, ya ini bisa berlangsung 3 bulan, 3 tahun, itu bisa berlangsung. Sampai mereka betul-betul sentimen pasar sudah berubah. Sementara yang kita lakukan, mungkin setiap hari melakukan trading, kita tuh kebanyakan terombang-ambing dalam tren minor, bukan tren besarnya ya. Nah, karena topik kita adalah mencari identifikasi atau beberapa faktor pengaruh dari tren awal. Nah, teman-teman bisa melihat di sini, ini adalah gelombang naik. Di sini ya, gelombang naik. Dan di sini sudah terjadi breakout ke sisi atas. Oke, breakout ke sisi atas. Jadi kalau teman-teman yang mengadopsi pada trading breakout, melakukan pembelian pada daerah sini, kalau memang tren yang berlangsung cukup lama, itu belum bisa efektif ya teman-teman ya, belum bisa efektif karena ini tren yang sudah berlangsung lama. Kalau dia langsung breakout biasanya belum akan jalan dulu, tapi membutuhkan pembentukan pola harga untuk merubah persepsi orang yang menjual ini. Butuh waktu juga gitu ya, butuh waktu juga sampai dia nanti muncul penggerak utamanya, triggernya akan ditanda dengan pola price action. Nanti ada pola price action, nanti ada pola price action. Itu sebagai pemicunya ya, seperti senjata api ya. Kita tembak pemicunya gitu ya, akan muncul pola-pola seperti ini. Tetapi ini dalam rentang waktu yang cukup lama untuk memopori awal tren itu. Nah, ketika harga sudah membentuk benar-benar keluar dari zona ini, maka kita boleh mengatakan ini sebagai gelombang pertama. Oke, nah, mungkin teman-teman biasa saya bilang
gelombang naik pertama itu, kenaikan pertama itu jangan dianggap kenaikan dulu ya. Saya selalu ngomong begitu kan. Kenapa? Karena gelombang yang kita nampak pertama naik itu mungkin likuidasi dari posisi seller yang ada di sini dulu. Atau likuidasi dari posisi keseimbangan yang di sini dulu. Itu bisa terjadi ya teman-teman ya. Meskipun dalam beberapa kasus harga tidak melakukan tidak melakukan fase distribusi dan fase akumulasi, itu juga terjadi ya teman-teman bisa melihat ketika terjadi suatu klimaks, dia tidak membutuhkan validasi dari untuk melepas posisi mereka dalam satu bentuk fase distribusi. Karena kenapa demikian? Karena dia melakukan manipulasi harga, tembak sampai ke atas baru turun. Kalau kondisinya sudah netral, baru terjadi fase distribusi. Nah, ini sering kali ini yang banyak menjebak ya, bahwa fase distribusi tidak selalu terjadi pada puncak harga. Ada kalanya di bawah puncak harga seperti ini. Oke, untuk permulaan awal tren ya, untuk permulaan gelombang awal dan sebagainya. Jadi ya untuk suatu awal tren memang tidak selalu identik dengan fase akumulasi dan distribusi pada puncak harga atau lembah harga. Ada kalanya kenapa itu terjadi? Karena terjadi suatu klimaks harga dalam manipulasi yang terjadi. Nah, misalnya di sini ya teman-teman ya, kalau teman-teman melihat contohnya misalnya di sini, lah gimana ceritanya ini terjadi distribusi? Kan bingung kan? Gimana terjadi fase distribusi dalam konteks harga yang ada di sini? Kenapa fase distribusi terjadi justru di bawah puncak harga yang ada di sini? Di fase distribusi turun, pullback baru dia turun. Oke, kenapa demikian? Karena memang terjadi suatu klimaks harga sebagai bagian dari manipulasi pasar. Sehingga distribusi yang berlaku tidak pada puncak harga, tetapi pada di bawah fase manipulasi yang sedang berlangsung selesai baru dia konsolidasi membentuk fase distribusi. Dalam konteks turun, dalam konteks naik juga demikian ya. Ada satu kondisi yang tidak membutuhkan pattern seperti ini. Nah, teman-teman harus sadari bahwa pembentukan gelombang awal maupun gelombang pertama sekalipun itu terjadi pergeseran sentimen pasar di situ. Nah, dalam kondisi yang saya tunjukkan dalam grafik ini kan terjadi sesudah ada sejumlah penurunan ya di sini ya. Terjadi sesudah ada penurunan yang besar kemudian melakukan konsolidasi. Nah, ini penting ya. Buat konsolidasi ini penting untuk menguatkan bahwa memang untuk merubah sentimen, untuk merubah perspektif dari seller ini butuh waktu. Nah, namun sebagai intraday trader atau scalper tidak memiliki konsep yang lebih detail seperti ini. Kalau scalper atau intraday mengharapkan semua harga dalam bentuk pola V-shape, mengharapkan pola yang instan dengan cepat gitu ya, karena kepentingan perdagangannya pendek ya. Nah, begitu kalau harga konsolidasi lebih dari 2 jam atau 3 jam, waduh, dia sudah depresi. Ini harga kok lama banget sih nggak bergerak. Sementara pada kenyataannya kita melihat bahwa fase konsolidasi bisa berlangsung lebih lama ya, bisa 3 jam, 6 jam, 9 jam, 12 jam, 15 jam, dan sebagainya. Kan bahkan berhari-hari ya, bisa 3 hari ya, 24 kali 3 hari, 24 jam kali 3 hari ya, bisa terjadi seperti itu. Karena kepentingan pasar yang mendasari pembentukan fraktal harga itu berbeda-beda, minatnya berbeda-beda. Kalau tidak ada pedagang dari institusi besar, tidak ada bank investasi yang masuk ke dalam pasar, ya mungkin harga akan cenderung berkonsolidasi karena mereka lah yang sesungguhnya menggerakkan harga dalam kepentingan mereka untuk
berbagai kepentingan klien mereka kan. Oke, itu yang pertama, bahwa terjadi gelombang awal karena ada pergeseran sentimen. Oke, pergeseran sentimen. Nah, ini juga tentu saja erat kaitannya dengan metode yang biasa kita gunakan tentang daily open kah, weekly open kah, monthly open kah, yearly open kah. Karena bagaimanapun teman-teman, ketika harga dalam perjalanan ke sisi atas, dia sebagai awal perjalanan yang mungkin secara sederhana awal tahun kita bisa menganggap itu sebagai perjalanan awal pada periode tahunan, semisalnya di sini ya. Semisalnya di sini. Nah, tetapi perjalanan awal tahun ini sudah dimulai dari akumulasi minat pasar sebelumnya. Sehingga harga perjalanan tahun di awal tahun ini hanya sebagai pembatas periode, bukan sebagai pembatas harga. Dia hanya memberikan rentang waktu. Karena dalam pembentukan gelombang harga itu adalah akumulasi dari sejumlah volume perdagangan yang cenderung bergerak dalam satu arah. Itulah yang kita sebut sebagai tren. Kan gitu ya. Nah, tetapi dalam kita membahas tentang periode waktu, entah itu open tahunan bulan Januari, open awal bulan Januari atau Februari atau di bulan-bulan yang lain, atau untuk kepentingan jangka pendek pada periode mingguan, periode harian, kita menggunakan pembukaan mingguan dan pembukaan harian. Bahkan lebih rendah lagi kita menggunakan pembukaan per candle, entah open candle sesi, open candle 4 jam, open candle 1 jam gitu ya. Nah, itu hanya sebagai awal perjalanan, itu berdasarkan durasi, bukan berdasarkan tren. Nah, ketika harga bergerak di atas pembukaan didasarkan pada pembatas waktu yang kita sebut sebagai periode, apabila dia tidak menemukan lagi momentum naik, nah biasanya dia akan memasuki fase distribusi singkat ya, entah beberapa hari ya. Kalau dalam konteksnya misalnya kita gunakan daily, entah beberapa hari. Tetapi intinya dia akan kembali normalkan posisinya dulu. Tetapi dia bukan sebagai satu-satunya, bahwa sebagai akhir perjalanan dari penurunan, entah dari koreksi kah, entah dari apakah ya. Tetapi pasar selalu akan menghormati, merespon panjangnya gelombang yang terbentuk dari durasi waktu ke waktu. Gitu ya. Panjangnya gelombang. Itu yang dia hormati. Oke. Jadi kalau kita menggunakan daily open, weekly open, monthly open, itu adalah sebagai pembatas dan pembanding saja ya teman-teman. Meskipun itu efektif ya, Baik, yang pertama kita sudah bercerita tentang pergeseran sentimen yang mendasari gelombang awal. Pergeseran sentimen yang lebih kuat mengawali gelombang pertama. Kalau teman-teman yang mempelajari Elliott Wave tentu saja memahami gelombang pertama itu terbentuk dalam kondisi apa, klarifikasinya seperti apa, konfirmasinya seperti apa, penurunannya harus berapa persen dan sebagainya ya. Tetapi saya tidak membahas tentang Elliott Wave. Kita hanya membahas tentang gelombang harga yang lebih dekat kepada gelombang harga dari teori Dow ya, teman-teman ya. Meskipun ada lebih lagi pendahulunya ya. Masih ada pendahulunya, tapi ya kita ambil dari abad yang ke-19. Baik teman-teman, untuk yang kedua, tadi kita sudah membahas tentang sentimen pasar yang mendasarinya. Meskipun ini topiknya mungkin bisa sangat lebar sekali dan sangat membutuhkan waktu yang panjang untuk memberikan penjelasan yang lebih detail ya, karena kepentingan kita berbeda. Oleh karena itu tadi di awal saya katakan, jangan lihat periode waktu ya, kita bicara tentang harga. Itu panjang pendeknya gelombang itu terjadi.
Oke, karena panjang pendeknya gelombang itu membutuhkan periode yang bermacam-macam, kan begitu ya. Ada bisa 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, 3 tahun, dan sebagainya, kan gitu ya. Nah, kalau yang kalian lihat ini, anggap saja itu adalah transformasi dari time frame yang kalian gunakan. Oke, jangan dibatasi oleh periode. Baik, yang kedua, partisipasi pasar ya teman-teman untuk merubah persepsi penjualan yang berjalan ini, biasanya mereka masih ragu di sini. Sehingga kenaikan yang pertama saya sering mendapati itu adalah kenaikan palsu gitu ya. Maksudnya itu likuidasi dari gelombang terakhir gitu ya. Belum mencerminkan animo pasar yang secara menyeluruh. Nah, di sini masih terdapat banyak sekali keraguan sehingga melahirkan banyak sekali konsolidasi dan candle narrow, menggambarkan keseimbangan harga yang berlaku. Tetapi biasanya harga itu akan bergerak dalam rentang kisaran yang terikat ya, sehingga kita sering memberi nama itu harganya sedang melakukan konsolidasi atau bahkan terjadi sideways secara sepihak ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, kenapa dia gelombang pertama gelombang awal ini saya sering katakan itu gelombang naik pertama bukan sebagai kenaikan? Karena ada sebabnya ya, teman-teman, ada sebabnya. Kenapa? Yaitu di gelombang pertama ini, yang pertama sekali ya, awal ini, partisipasi pasar itu biasanya masih sangat rendah sekali ya, karena masih dipengaruhi oleh gelombang turun yang di dalam konteks yang saya tunjukkan ini, masih dipengaruhi oleh candle-candle merah ini ya, sehingga membuat mereka lebih banyak yang tidak masuk pasar, lebih banyak yang menunggu ya. Durasi pembentukan atau perubahan minat ini kan harus secara kolektif ya. Misalnya 60% orang mengatakan harga akan naik, ya mungkin harga baru akan bergeser. Tapi yang mengatakan itu adalah institusi besar. Kalau retail yang ngomong ya nggak ada gunanya kan gitu ya. Karena kita hanya beradaptasi dengan gelombang harga. Nah, kenapa partisipasinya masih rendah? Karena orang-orang yang menunggu kondisi ini masih relatif skeptis. Belum terlalu yakin bahwa harga akan naik gitu ya. Belum terlalu yakin harga akan naik. Sehingga kadang-kadang begitu mereka menjadi pesimis, yang terjadi adalah pembelian yang dilakukan pada level di sini, gelombang awal, menjadi runtuh kembali. Turun kembali ya. Nah, itu yang mungkin teman-teman lihat sebagai retracement kah atau pullback kah ya dan sebagainya. Nah, itu lebih bagus seperti itu supaya kita mendapatkan satu konfirmasi yang cukup jelas bahwa memang untuk merubah mindset dari pelaku pasar butuh waktu. Selain butuh waktu, juga kadang-kadang membutuhkan data ekonomi untuk menggerakkan gelombang pertama sebagai impuls. Oke, inilah narasi yang kita kembangkan. Kalau memang sudah ada impuls yang melebihi harga rendah yang ada di sini, harga tinggi yang lebih rendah di sini, baru kita bisa bernarasi di sini. Oke, sudah breakout full, sudah ada confluence, double bottom, oke juga sudah divergensi dan segala macam pelabelan pada faktor teknis kan begitu ya. Biasanya kita sudah oke. Udah gelombang pertama sudah mulai berjalan, sudah breakout sempurna, sudah ada pembentukan harga tinggi yang lebih rendah yang sudah dia breakout, sudah retest dan segala macam alasan sebagai confluence. Oke, sehingga yang tadinya skeptis ini menjadi tidak skeptis lagi, pasar menjadi optimis. Oke, sudah berganti arah. Itu kan begitu ya. Nanti kadang-kadang kita tuh faktanya kebanyakan trader itu yang trader retail mengharapkan progresi harga yang bentuknya V-shape seperti ini karena terbiasa bermain dalam kepentingan time frame kecil.
1 jam ke bawah, harapkan V-shape semua kan gitu ya. Tapi kenyataan pasar kan butuh proses ya. Sekalipun pada time frame yang lebih kecil, harga perlu berproses untuk merubah sentimen, untuk merubah minat. Oke, itu yang kedua ya teman-teman. Yang pertama tentang sentimen, kemudian kedua adalah tentang partisipasi yang rendah. Kenapa sudah naik ini turun lagi kan gitu ya. Padahal sudah breakout nih di sini nih, saya udah buy nih di sini. Kenapa turun lagi kan gitu ya. Nah ya, salah satunya butuh waktu, butuh progresi, dan untuk merubah perspektif orang banyak tidak segampang itu ya teman-teman. Dan rasa skeptis itu baru akan hilang kalau memang sudah ada penembusan pada titik harga tinggi yang terendah di sini ya, atau lower high terakhir, itu baru terjadi perubahan minat yang sesungguhnya kan gitu ya. Oke, tadi sudah saya sempat singgung, ini jam berapa sih, sudah azan, panjang nih ceritanya nih. Oke, yang ketiga ya teman-teman, tadi saya sudah sebutkan bahwa data ekonomi hingga kepada breaking news atau berita yang sifatnya tentatif itu selalu menjadi penggerak utama. Atas dasar alasan apapun, dia akan ada pada situasi perubahan tren itu berlaku. Kenapa? Sebenarnya bukan dia sebagai penggerak utamanya, tapi dia hadir untuk menggerakkan harga itu. Dia dalam konteks misalnya ini kita berbicara emas misalnya dari konteks 5 April sampai 27 April, ini ada space gold-nya di sini ya. Ada kambing hitamnya di sini. Yaitu data ekonomi atau ada isu yang lain, mungkin geopolitik, mungkin juga isu yang lain tentang sentimen yang ditimbulkan dari intermarket yang lain gitu ya, yang bukan didasarkan pada berita tetapi didasarkan pada isu ya gitu ya. Nah, itu juga hadir dalam konteks pembentukan gelombang pertama di sini teman-teman. Oke. Nah, tetapi kan kita tidak selalu kalau sebagai analis teknis kan harus juga alert dengan kondisi seperti itu ya teman-teman, bahwa semua berita itu yang hadir biasanya hanya akan memvalidasi tren yang telah berlaku. Jadi maksud saya bukan berita itu yang menggerakkan harga, sama sekali bukan. Oke. Tapi dia ada di dalam situasi seperti itu. Yang gerakkan adalah animo pasar. Oke, jadi bukan beritanya yang penting di situ ya. Ini animo pasar yang membentuk gelombang awal itu ya, sama gelombang pertama yang ada di sini. Kalau yang ini saya sebut sebagai gelombang awal. Ini gelombang pertamanya. Jadi selalu ada sisi fundamentalnya teman-teman. Entah dia ada berita ekonomi, geopolitik, isu, hoax, mungkin juga ada laporan pendapatan perusahaan, mungkin ada peristiwa yang lebih penting yang dapat merubah prospek pasar. Inilah yang mendasari gelombang pertama. Dalam teori Dow, dalam teori Elliott, dalam teori yang lain sama juga. Oke, tetapi di sini ada event yang tercatat, ada event yang tidak tercatat. Oke, itu sudah 3 ya untuk identifikasi tren awal dan sebabnya. Nah, sekarang teman-teman, di awal telah saya singgung bahwa apapun ceritanya tentang fundamental, tentang berita, tentang geopolitik, selalu akan diterjemahkan oleh harga dalam visual candlestick, bukan? Nah, teman-teman, di situ pasti ada price action-nya nih. Di situ pasti ada bullish engulfing-nya nih. Di situ pasti ada inside up-nya di situ. Atau di situ pasti ada 3 block ke atas deh. 3 white shoulder deh. Atau di situ ada inside bar deh. Atau di situ ada harami bullish dan sebagainya ya, berbagai macam bentuk candle untuk menggambarkan sentimen pasar yang sedang positif di situ. Dan dia akan divisualkan dalam tampilan price action.
gitu ya kira-kira ya. Entah dia dalam konteks double bottom akan menghasilkan insight up di sini, atau konteks pola lanjutan menghasilkan pola lanjutan continuation dalam pola rising atau engulfing seperti sini dan sebagainya. Jadi semuanya menyatu dalam satu kompleks harga di gelombang pertama, pemicunya. Teman-teman ya, di situ ada fundamental, di situ ada pergeseran partisipasi, pergeseran sentimen, di situ juga ada price action yang memvisualisasi psikologi pasar di waktu itu dalam bentuk pola dan nama candlestick price action di situ. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi panjang. Oke. Nah, ada beberapa ini kita baru cerita satu bentuk kenaikan tren awal dan gelombang pertama ya. Ini belum menyasar kemana-mana, kita sudah makan waktu 40 menit. Nah teman-teman, ada perbedaan persepsi ya. Menurut sebagian orang, ketika pasar memasuki fase konsolidasi untuk penentuan tren yang akan terjadi di masa depan, biasanya volume perdagangannya kecil. Gitu ya, itu pendapat umum. Volume perdagangannya kecil karena skeptis pasar situ, nggak berani terlalu memaksa pasar untuk masuk. Namun teman-teman, bahwa pada fase seperti ini, entah dia fase distribusi, entah dia fase akumulasi, atau dia fase pas, kita akan menemukan sebenarnya volume klimaks pada level ini. Banyak sekali volume yang tiba-tiba mendadak besar. Ada yang candlenya kecil tetapi volumenya gede sekali. Ada candlenya besar tetapi volumenya kecil sekali. Ada candle besar tetapi volumenya besar sekali. Dan sebagainya. Kenapa demikian teman-teman? Karena pasar dalam kondisi seperti ini sangat banyak spekulan yang berekspektasi, yang berasumsi sehingga melahirkan volume perdagangan yang besar. Gitu ya. Jadi memang volume perdagangan pada fase seperti ini campur aduk. Tetapi memang ya teman-teman, memang benar pada fase ini ada volume klimaks. Ada volume klimaks ya. Mungkin di sini kita bisa lihat sebentar menggunakan tick di sini ya, menggunakan tick chart di sini. Pada titik ini misalnya teman-teman ya, kita mendapati volumenya gede kok. Pada candle-candle kecil di sini juga volumenya lumayan gede kok. Sampai beribu-ribu lot di situ. Sampai beribu-ribu lot di sini, puluhan ribu lot di sini. Mungkin ratusan ribu lot di sini, bahkan jutaan lot di sini. Bisa berlaku pada fase ini. Karena fase ini syarat dengan manipulasi harga. Kenapa manipulasi bisa terjadi? Karena perbedaan ekspektasi. Karena perbedaan ekspektasi ya teman-teman, itulah melahirkan volume-volume yang gede, yang kadang-kadang tidak normal, atau kita sebut sebagai anomali. Itu terjadi kerap pada level harga di sini. Meskipun ini adalah volume tick, tetapi kita bisa melihat panjang pendeknya volume ini untuk menggambarkan aktivitas perdagangan yang berlaku. Gitu ya. Ini yang kelima ya teman-teman. Ini yang sudah kelima. Yang pertama tadi tentang sentimen pasar, kemudian partisipasi yang rendah, ada fundamental sebagai pemicu, kemudian ada price action untuk memvalidasi atau memvisualkan kondisi pasar. Kemudian ada volumenya juga sangat lain. Nah, di samping itu teman-teman ada faktor lain, yaitu faktor psikologis. Oke, faktor psikologis, keraguan-raguan. Oke, keraguan-raguan, ketamakan, ketakutan, kecemasan, macam-macam ya, itu faktor psikologi pada fase awal dan fase pertama. Kenapa demikian teman-teman? Karena sebagian orang ketika terjadi pergerakan awal masih menganggapnya sebagai korektif. Kenapa demikian? Karena terdistorsi oleh penurunan tren. Jadi masih beranggapan ini adalah korektif. Masih menganggap ini korektif.
Sehingga ada kalanya dia lupa mengambil kembali posisi jual barangkali pada level di sini dan berusaha untuk menahan harga gitu ya. Dan kondisi itu adalah membeli suatu kemungkinan pada level ini, tentu saja tidak ada yang salah kalau memang tervalidasi oleh strategi yang dia gunakan, tidak ada yang keliru untuk soal itu. Tapi dalam pembentukan gelombang awal dan gelombang pertama ini butuh waktu, butuh durasi, bisa berhari-hari, bisa berbulan-bulan dan sebagainya, tergantung dari durasi waktu yang kita gunakan nanti untuk panjang pendeknya gelombang. Itu kita harus lihat sampai benar-benar gelombangnya itu sudah sempurna dia pecah. Benar-benar sempurna dia pecah ya. Kalau nggak sempurna dia pecah agak repot ya gitu ya. Jadi pada area di sini terdapat faktor psikologis ya. Di awal kita sudah bercerita tentang skeptisme yang mendasari pasar belum bisa naik, baru pembentukan gelombang awal dan sebagainya. Karena banyak pelaku menganggap ini sebagai korektif ya, bukan sebagai awal. Oleh karena itu memang kita sebagai pedagang, trader, kita harus melakukan perbandingan teknis. Oke? Melakukan perbandingan teknis, ada SNR enggak, ada open bulanan enggak, ada open tahunan enggak, ada kumpulan konsolidasi dalam bentuk narrow atau tidak. Ada candle-candle big boys enggak yang pada level di sini untuk mencari confluence, menguatkan alasan masuk posisi kita. Kenapa demikian teman-teman? Karena kita tidak memiliki sumber informasi yang jelas. Semua data yang kita lihat itu hanya kita baca, data yang ada di depan mata kita menggambarkan psikologi pasar, minat pasar, kita baca secara visual. Oleh karena itu kita membutuhkan hal yang lain. Oke, membutuhkan perbandingan teknis, entah di masa lalu ada harga tertinggi sebelumnya kah, terendah sebelumnya, pembentukan level konsolidasi, level keseimbangan, berbagai macam sebab lah untuk mengukuhkan alasan kita untuk mantap menahan posisi pembelian pada level di sebelah sini kah, mendapatkan harga termula dari double bottom kah, baru melakukan pembelian selalu setelah tervalidasi tren awalnya kah, dan sebagainya. Kita harus melakukan perbandingan teknis ke samping. Itu ya. Dalam konteks apapun ya, teman-teman, dalam konteks apapun. Maksud saya dalam periode waktu dan kepentingan apapun kalian di masa lalu harus melakukan perbandingan teknis gitu ya. Harus melakukan perbandingan teknis. Nah, di sini ada open tahunan, ada gap kah, ada narrow kah, yaitu keseimbangan harga, ada konsolidasi berlaku kah, ada SNR kah, macam-macam gitu ya, untuk menguatkan alasan kita untuk meyakini bahwa itu sebagai, apakah dia sebagai tren awal atau sebagai tren pertama. Baik teman-teman, waktu kita tidak tersisa banyak, kita lihat selintas untuk emas ya yang berlaku untuk saat ini. Nah teman-teman, kita memasuki kuartal keempat. Oke, 3 bulan Oktober, November, Desember. Oke. Dan tidak ada yang tahu dengan pasti bahwa emas telah selesai naiknya. Nggak ada yang tahu. Oke. Mungkin saja sampai akhir tahun masih naik. Jadi secara tahunan dia naik gitu ya. Bisa saja ya. Kalau kita lihat dari candle tahunan, ya saya visualisasikan seperti ini ya teman-teman. Candle tahun 2020 naik, tahun 2021 secara tahunan dia turun sedikit, tipis, meskipun ada high low-nya panjang. Kemudian tahun berikutnya membentukkan candle-nya tipis banget tahun 2022. Kemudian membentuk polarizing pada tahun lalu. Wah, di sini polarizing-nya ya. Polarizing tahunan ya. Jadi jelas nampak memang tahun ini
tahun 2024 atas dasar alasan apapun, variabel apapun, secara teknikal memang emas secara tahunan membentuk pola naik ya. Kalau kita lihat membentuk pola naik, saya gambarkan candle-nya dulu ya. Ini candle naik gitu ya, candle naik. Ini candle naik tahunan ya. Kita ambil bodinya aja ya, Januari ke Desember. Naik, kemudian di sini pembentukan pola rising ya. Ini candle kejepit tahunan gitu ya kira-kira. Ini candle merah, ini bolehlah juga candle merah. Nah, secara tahunan memang membentuk pola lanjutan untuk tahun ini ya, untuk mayor trendnya tahun ini. Ini mulai naiknya di sini ya, di tahun 2019 zaman COVID. Dan ini masih berlangsung ya, kenaikan emas tahun ini masih berlangsung. Ya, anggap aja ini candle tahunan ya teman-teman ya. Anggap saja ini adalah candle tahunan. Oke, so kita tinggal 3 bulan lagi dan ini adalah kuartal keempat ya. Secara tahunan ini masih bullish banget ya, bullish banget. Dan sisa 3 bulan tidak ada yang bisa memastikan bahwa emas telah selesai naik kah? Atau telah masih akan melanjutkan perjalanan ke sisi atas atau tidak. Kan begitu ya. Jadi peluangnya masih terbuka lebar untuk kenaikan lanjutan. Kita berbicara secara tahunan ya, karena kita tinggal sisa 3 bulan lagi. Meskipun banyak sekali keraguan yang terjadi dari investor yang membeli emas, mungkin ada ketakutan terhadap harga yang tinggi dan sebagainya, dan mungkin mereka melakukan likuidasi posisi, penarikan dari posisi beli mereka sebagian ya, tetapi untuk banyak kelihatannya sulit gitu ya, kelihatannya sulit gitu ya. Ya minimal dalam 3 candle bulanan yang kita lihat secara intens keluar dari tahun 2022, 3 candle bulanan naik. Akhir tahun 2023, 3 candle naik. Awal Januari, di Januari, Februari, bulan Maret, bulan April bentuk 3 candle naik. Ini kuartal terakhir, kuartal ketiga dari bulan Juli, Agustus, September, 3 candle naik. Sangat-sangat kuat sekali ya, strong tren yang berlaku. Dan kita belum ada pembanding harga pada sisi atas. Oke, yang besar ya. Nah, mungkin pada weekly juga teman-teman mendapati 3 candle naik kemarin sudah mulai. 3 candlenya sudah apanya mulai kecil ya. Size dari candlenya itu sudah mulai kecil. Dan minggu lalu membentuk inside bar ya, inside bar candle kecil. Ini tanda kebingungan harga ya. Apakah mau dilanjutkan hubungannya atau tidak, kan kira-kira begitu ya. Sehingga dalam pembentukan inside bar di sini ya, secara mingguan. Secara mingguan ya, ini membentuk inside bar, inside range ya kalau kita ke periode yang lebih kecil. Tapi kalau per candle itu inside bar. Jadi harga minggu ini masih bergerak dalam rentang harga mingguan 3 minggu yang lalu, high dan low-nya. Jadi kita akan mendapatkan informasi nanti kalau candle mingguan ini close-nya di mana. Kalau close-nya di bawah, lanjut bisa memasuki fase korektif. Kalau dia minggu ini masih di sini, maka akan terjadi konsolidasi.
Kalau minggu ini dia berhasil closing di atas, maka ada perpanjangan ke harga 2.700 atau 2.725 dan sebagainya. Tapi untuk saat ini harga masih berkonsolidasi pada level harga di sini. Di mingguannya ya. Jadi sangat sulit untuk mengatakan dalam kelandaian bias yang bergerak ke sisi atas, kita harus mendapatkan suatu trigger ya dari tren akhir ini. Apakah ini sudah menggambarkan tren akhir? Bisa iya, bisa tidak. Maka kemarin saya sudah sempat ngomong bahwa naik bukan berarti bullish, turun bukan berarti bearish. Karena pasar masih menjajaki kondisi yang menjadi faktor bagi pergerakan emas mendatang ya. Dari faktor geopolitik lah, dari data dan sebagainya. Ya, jadi untuk saat ini teman-teman masih melihat emas ini sudah 5 hari. Bingung 5 hari di sini. Dan ini dalam pembentukan rentang yang seperti di sini. Konsolidasinya bisa lama, bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu. Hal demikian juga bisa berlaku di sini. Bisa lama juga, kita nggak tahu. Oke, tapi hati-hati. Nanti ada data CPI. Nah, data CPI ini bisa menjadi katalis bagi emas nantinya, apakah bergerak naik atau tidak. Tetapi kalau data CPI-nya memanas, kan kemarin kalau nggak salah kan 2,6 ya, misalnya naik kembali misalnya, ya emas bisa turun gitu ya. Tetapi kalau misalnya data inflasi dan penurunan suku bunga sebelumnya berhasil membuat inflasi memang lebih rendah dari perkiraan, ya yang kita lihat ya emas mungkin secara data masih akan naik gitu ya. Nah, semestinya teman-teman kalau berdasarkan data atau berdasarkan faktor sentimen geopolitik, kondisinya kan teman-teman bisa melihat bagaimana indeks selalu menjadi aset lindung nilai ketika terjadi kekacauan. Dolar dipegang. Teman-teman juga lihat dolar sudah naik dalam minggu lalu ya, berapa hari di situ. Tetapi yang kita lihat emas tidak bergerak jauh. Jadi bisa saja emas naik, dolar juga naik dalam situasi seperti ini. Ya, emasnya menguat, dolarnya juga menguat. Oke, karena emas tidak dijadikan sebagai katalis untuk penguatan dolar karena situasinya berbeda, gitu ya. Kalau memang didasarkan pada data, harusnya emas sudah turun, kan begitu ya. Ya gara-gara ada perang seperti ini, jadi kan orang menahan diri untuk melepas emas karena serba nggak pasti. Oke, serba nggak pasti di situ. Oke, teman-teman, saya pikir sudah cukup ya kita ceritanya hari ini. Kalau ada waktu lagi, ada kesempatan lain, kita masih akan membahas lebih detailnya lagi ya. Kalau untuk temporel ya, teman-teman, ini emas mungkin teman-teman bisa jadikan bisa beli, bisa jual lah ya sementara untuk scalping untuk hari ini. Bisa buy, bisa sell ya teman-teman, bisa buy, bisa sell. Menurut saya pasar juga masih menunggu data inflasi nanti ya, di hari apa nanti, di hari Rabu atau hari Kamis ya, CPI-nya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk webinar kita. Saya udah habis suara saya nih. Jadi terima kasih buat atensinya teman-teman. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa dijadikan pembelajaran untuk perbandingan juga boleh, menambah wawasan kita semuanya ya. Dan mudah-mudahan itu bisa kita praktekkan juga, menerima kondisi ketika bagaimana tren awal terjadi, kemudian gelombang pertama terjadi, kita bisa mengidentifikasi dengan baik.
Kalau belum jelas nanti bisa ditonton ulang ya teman-teman yang baru bergabung. Nanti saya coba upload ke YouTube. Oke, selamat malam semuanya. Sampai jumpa pada sesi yang akan datang. Bye-bye semuanya. Bye-bye.